Halo guys, balik lagi Balik sama kita tentunya dan gua Kia Omega dan Ewa tentunya di channel kesukaan kita Anipong. Ya, untuk malam hari yang sunyi ini, sunyi sekali. iya, kita akan membahas tentang dunia periblisan. Iya. Langsung aja Nanatsu no Taizai. Taizai. Bukan lain, bukan. Iya, dan bukan. Iya, lain-lain. Iya. Bukan. Oke, kita langsung di seperti biasa langsung. Wah, enggak apa ya, Nanatsu no Taizai di season ini memang lagi menggebu-gebu. Iya, per episode-nya selalu ada. Iya. Ini pembukaan aja kita langsung disuguhi dengan pertarungan hasil dari pertarungan di episode sebelumnya. Ya, antara Escanor dan Zeldris. Dan ternyata hasilnya Zeldris tumbang. Tidak ada kelanjutan ceritanya, tapi Escanor juga tumbang. Bukan tumbang sih, lebih tepatnya kayak terzolimi. Iya. Karena itu apa sih? Cahayanya mataharinya Iya, itu Candler tuh bikin kuda. Iya, namanya darkness. Iya. Ternyata dia berhasil, Marlin. Itu bikin akhirnya si Escanor itu Iya. kehilangan kemampuannya yang jadi gede itu. Ya kan? Jadi tiba-tiba jadi kecil. Iya, jadi nggak guna lah pokoknya lah. Nah, tapi di situ langsung dilanjutin sama battle-nya Martin sama Iyo, kedua guru karena tersebut. itu si Candler sama Cusak ya apa ya, gurunya, karena dia gurunya Zeldris sama Meliodas sendiri, jadi nggak tega kalau si apa Zeldris menderita dan mau dikalahin. Iya, udah Jadi kalah sih turun, sebenarnya. dua-duanya turun tangan. Secara garis besar udah Iya. kalah sih. Dan itu berdua, Candler sama Cusak ngelawan Leudociel sama Marlin. Iya, lawan Martin. Tapi walaupun sebenarnya Leudociel hitungannya setengah. Sebenarnya itu sih anu lasitnya aja sih Leudociel. Leudociel Sisanya hitungannya setengah. iya, kayak si Martin tuh ngurangin nyawanya, bet, Leudociel cuma cat lasit ya. Lasit emang. Biasa, Emang gitu, biasa. kayak kenal. Kelihatan nih bau-baunya nih siapa Bau. yang kayak Bau lasit. Dan di situ langsung battle-nya memang kalau dilihatnya tuh bener-bener kompleks ya. iya, perkembangan dari animasinya pun juga kelihatan banget Iya, daripada kelihatan season banget sebelumnya. dari animasinya tuh apa ya, dari kalau dari season sebelumnya ya perbandingannya memang kita lihat begitu kontras ya. Iya, Karena ya apa ya, di season ini battle-nya bener-bener, karena ya bisa dibilang ini hampir bau-bau terakhir ya, makanya iya. battle-nya tuh bener-bener dibikin semaksimal mungkin. Nggak kayak yang sebelumnya yang ya kalian tahu sendiri lah ya, tahu sendiri lah. Untungnya ya pembukaannya kali ini udah battle-nya udah lebih mending sih. Kayak balik lagi ke Nanatsu yang season Iya. awal. Bahkan mungkin Gitu. sedikit improve sedikit, Iya, sedikit improve karena juga. yang ditonton tadi juga 1080 bening. bening ya, bening emang. Dan di battle-nya Marlin sama Candler dan Cusak, karena apa ya, ternyata Leudociel terus Marlin, mereka kayak ngelawan si Candler sama Cusak nih nggak bisa, karena berkali-kali Marlin ngomong, oh ini iblis yang terkuat, ini iblis terkuat. Iya. Dan gitu terus berulang. Jadi apa namanya, stats-nya dia tuh rata kanan semua. Iya. Jadi kayak hampir nggak ada celah buat ngalahin gitu kan. Tapi ya, selalu ada tapi. karena tidak ada hal yang mustahil bagi Marlin Iyo, ya kan, karena dia terlalu jenius ya kan. Bahkan dari awal ketemu aja dia udah langsung nyerang, Iya, udah langsung mengeluarkan jurus, lupa namanya tapi ya. double impact. Double ya. impact apa ya? Itu intinya lupa buat apa. Iya, nah itu kan apa, ngehit kan, tapi nggak damage Oh banyak, iya, nggak ada damage damage. banyak. Tapi damage-nya di Ah, ah. Iya. Udah kayak kata-kata perpisahan aja Iya. dia. Nah, terus di Kegunaannya ternyata Apa nih? dia itu apa, dipakai buat jadi di apa namanya, di saat mereka ngeluarin apa namanya skill yang menggunakan mana sama elemen. Nah, skill yang tadi Martin deploy atau trap yang tadi itu baru aktif. ini lebih tepatnya kalau mereka bergerak ataupun ngeluarin sedikit aja kekuatan sihir. Iya, Tadi kayak yang apa? Yang kayak Candler kesetrum, iya, terus sama si Cusak yang kena angin tuh, Kena sepoi ya kan. tertiup Iya, angin. tertiup angin masa lalu ya kan. Yang Di gitu-gitu. situ apa ya? Aku suka banget sama ini sih, statementnya Marlin. Marlin kan bilang mereka memang tidak punya kelemahan, jadi kita buat titik lemahnya. Jadi Awesome. tidak ada yang mustahil. Putri ya. Belialin ngeri. Nah, ngomong Putri Belialin ya kan, Cusak lah di tengah-tengah tadi berusaha Setelah battle-nya buat- hampir selesai. iya, waktu di tengah-tengah Kepepet. dan dia kayak apa,
pakai jadi itu biasa mau ngikutin keren Rogo Sukmo. iya kayak enggak dia mau ngikutin keren Uchiha Oke. Mangekyo ya, gitu tapi apa akhirnya dia masuk kan walaupun gagal tapi di balik kegagalannya itu ternyata ya kan terdapat sebuah ulasan kecil yang Ada bumbu-bumbu iya, Easter egg. yang tertempel dalam scene tersebut di mana dia nyebutin Jadi ini tubuh aslimu ya. tubuh asli yang disebutin waktu Marlin tapi dalam bentuk bocil Ada apa? siapakah Marlin Siapa Marlin dan apa yang terjadi sama Marlin? Mungkin ini ada kaitannya juga sama yang dari kemarin gua bilang ya, kayak oh ini awesome nih. Kayaknya ada sesuatu yang aneh sama Marlin. Bahkan kekuatannya pun ngeri banget. Kurang ajar lama-lama. Arah atas aja. Sudah. Itu benar-benar ada kaitannya ya. Jadi apa ya, kekuatannya Marlin itu ternyata memang kemungkinan masih tersembunyi. Apalagi dia juga bilang apa ya, soal Arthur si apa Cusak itu. ternyata kau mirip dengan Arthur Iya. memiliki apa namanya Kesamaan. kesamaan dengan Nasib Arthur. yang sama dengan Arthur gitu. Nah itu sedangkan kita tahu si Arthur tuh masih dalam keadaan ini sakaratul maut. yang dimana juga si Marlin pun ngelindungin Arthur mati-matian. Nah itu ada apa? Iya, yang sebenarnya terjadi itu apa gitu. Iya. Tujuannya apa ya tujuannya? Ya benar tujuannya si Marlin apa? Terus juga si Marlin itu sebenarnya kayak gimana? Iya. Itu. Nah, itu cuma tergambar apa kita bisa ngasih teori tersebut itu cuma berdasarkan scene yang begitu pendek yang dimana si Cusak cuma ngomong gitu. Nah, ya. Gila sih parah sih. Gitulah. Tapi si Marlin yang gitu aja ya bisa ngalahin Cusak yang mau nyuri makanya. badannya ditepet. That's why. Apa lu bego? Kampret. Ya begitu. Tapi di tengah battle ada sesuatu yang mengganjal. Tiba-tiba semua orang sakit kepala. Iya, kenapa? Apakah mereka belum makan? Iya. Suren. Apakah mereka belum minum bogrek? Bogrek. Apakah mereka tiba-tiba kena vertigo? Iya. Kan? Aduh. Sakit kepala sebelah nih. Minum. Nah, udah. Ada apa ya? Tiba-tiba semuanya gulat-gulat sakit kepala. Bahkan ya, hal itu juga terjadi di Purgatory. Iya, Purgatory. Dimana sebuah kebingungan yang Meliodas terjadi. Dan munculnya Raja Iblis yang Iya, sudah digabung. akhirnya kita ditunjukin wujudnya Raja Iblis bukan cuma di OSC akhirnya. Iya, akhirnya Isinya benar-benar pun muncul. keluar. Dan Ya di kan? situ juga dijelasin kayak Raja Iblis sama Meliodas mengalami hal yang sama. Iya. Sakit kepala juga. Iya, sakit kepala juga. Sakit kepala bersamaan ya kan? Bersamaan. Akhirnya muncul juga sih di mana Koter Iya, ternyata untuk menyelesaikan perang suci saat itu di ya kan. 3000 tahun silam. Dia itu ngeluarin sihir terlarang yang dimana dia kayak memanipulasi sebuah ingatan Bahkan semua ingatan dewa sekalipun Dewi, ingatannya malaikat, ingatannya iblis, ingatannya manusia, semua lah. Intinya yang berkaitan sama hal yang mau dia ilangin. Iya. Koter pun juga bilang ini berpengaruh bahkan untuk Tuhan dan dewa dia bilang. Tapi di cerita tersebut ya kan. Cerita tersebut. Nah itu apa namanya dia lakuin ya kan sebelum dia mati saat itu. Karena apa ya, si Koter asli lebih tepatnya. Koter asli ini juga bilang, aku cuma pengen ngilang apa ya, aku cuma pengen mempengaruhi satu orang yang memang benar-benar berpengaruh di perang suci 3000 tahun lalu. Dan ternyata memang di sini akhir dijelasin siapa orang itu. Akhirnya terkuak, Escanor siapa? Siapa Escanor? Lu kok Mael hilang anjing? Lu kok hilang Mael ya kan? Oh yang ingat Ismail bin Mael. Itu memorinya sebenarnya di recycle bin. Iya, di restore kayak gitu kan. Ini memori siapa? Iya. Siapa Escanor lagi mukul-mukul dan lagi gelut yang awalnya dinambah. Lu siapa, Cok? Escanor. Lu siapa, Cok? Gua enggak inget ya. Terus Escanor pas kan manipulasinya Estarosa ding, Estarosa bukan Escanor. Oh iya, Estarosa. Kebiasaan. Mirip nama. Estarosa pas lagi ngamuk-ngamuk juga tuh. Dia kan dimanipulasi juga, dia yang bunuh Mael. Padahal itu tuh
yang pas di pikiran, loh gue bukan Estarosa lah, terus gue bunuh siapa? Iya, gue bunuh siapa? Abang gue siapa ya? Gue punya abang. Bang Meliodas. Bang Meliodas siapa ya? Saha siapa ya? Tukang bakso sebelah. Makanya semua itu langsung terkuak karena kelemahan dari sihir tersebut tuh hampir perfect, cuma yang namanya sebuah kemampuan pasti ada kelemahan. Bahkan yang tadinya perfect aja dikasih kelemahan. Ya, apalagi yang notabene ada kelemahan. Kelemahannya cuma satu dan itu simple. Hanya ada satu orang yang mengingat tentang kisah aslinya, itu akan berpengaruh sama semua. Dan tada, semuanya balik seperti semula dan ingatannya balik dan Gouter cerita. Inilah yang sebenarnya terjadi, bahwa tidak ada yang namanya Estarosa. Jadi gini loh, Dek. Dehaup, jadi gini Dehaup. Dia langsung ceritainnya gitu kan. Tidak ada yang namanya Estarosa. Bahwa ada Estarosa anjing. Oh iya anjing. Lupa. Estarosa itu anjing aslinya. Elizabeth yang sadar. Estarosa itu anjing. Wah anjing. Loh kok anjing Estarosa ya? Lah terus ini siapa, Cok? Dan ternyata dimunculkan Estarosa adalah Mael. Sama ini Mael adalah adik dari Laodiciel. Iya. Salah satu petinggi dari ras dewa. 4 petinggi. Jadi kalau di scene itu ditunjukin ya, kalau sebenarnya yang diputar keadaannya Estarosa adiknya Meliodas, ternyata dia adiknya Laodiciel. Iya, Laodiciel. Estarosa cemburu sama Meliodas, ternyata Mael cemburu sama Meliodas. Iya, segitu dan sekian gitu. Iya. Begitu kompleksnya dikasih tahu di mana Estarosa bunuh Mael, ternyata Estarosa dia cuma dihilangin. Iya, itu kerjaan Gouter tuh di leher. Ternyata dia halu. Dia halu. Mati lu Mael, padahal dia Mael. Ternyata dia halu. Mati lu. Ya kan? Itu akibat berkecemburuannya terlalu dalam seperti itu. Ya gimana lagi ya, maksudnya ya karena perang suci juga nggak begitu juga nggak bakal kelar. Iya, jadi garis besarnya akhirnya Gouter memutuskan buat merubah satu tokoh, ya kan, dijadiin 2 tokoh sekaligus yang ngefek bagi semua yang ada di situ. Tapi memang nyatanya ngefek banget ya. Dan akhirnya memang perang sucinya berhenti, bukan selesai, berhenti. Paus. Iya, paus. Ya. Sempat berhenti. Itu jadi memang buat scene kali ini episode kali ini benar-benar yang nguak tentang sebuah easter egg dari episode sebelumnya, yang dimana sedikit nyerempet ada bumbu soal Mael, ya kan. Betul sekali. Akhirnya di sini dikasih tahu ternyata Mael itu ternyata masih hidup, dan Estarosa hanya seekor anjing. Semuanya diputar. Iya, semuanya diputar. Akhirnya seperti itu, dan Meliodas memang cuma punya satu adik. Dia udah dikonfirm sama Elizabeth, ya kan, adiknya itu cuma sebiji doang, Zeldris. Itu jadi ya memang di episode ini nggak terlalu banyak ya. Cuma menurut gue sih ada 3 line story dan 1 story utama yang mau dijelasin, yaitu pulihnya ingatan akan Mael itu. Iya, gimana dulu dia sempat lupa ingatan kan, tapi ya selalu ada hal yang lebih lagi dong setelah itu kan. Pasti ada teori. Coba gimana nih teorinya, gimana nih? Aku dulu nih. Iya dong. Ini mau nambahin aja. Jadi yang waktu mini teater mini di episode sebelumnya belum terjadi dari ini. Oh ya. Ya belum terjadi. Yang soal Gilda. Ya, Gilda. Masih pending. Yoi. Nah, kalau teori dari gua nih, di episode selanjutnya sih kemungkinan ini masih belum masuk scene lawan Raja Iblis ya, kayaknya itu nanti bakal jadi klimaksnya yang di Purgatory lawan Raja Iblis. Kemungkinan di episode selanjutnya tuh bakal lebih jelasin soal Maelnya. Oh iya, masuk ke arc Mael berarti ya. Iya, masuk ke line-nya Mael. Tapi juga si line-nya yang si Marlin lawan Cusak dan Chandler bakal tetap jalan. Jadi 2 jalur ini. Terus yang di Purgatory itu cuma selingan doang. Oh iya. Jadi 2 line ini yang jalan. Terus lebih jelasinnya ke line-nya Miles karena mau jelasin apa yang terjadi sebenarnya lebih lagi. Tapi ada sesuatu yang ini berkaitan sama line-nya siapa? Miles. Bukan, line-nya ini Marlin lawan Cusak dan Chandler. Ah iya.
berkali-kali disebut iblis terkuat, iblis terkuat, iblis terkuat. Heeh. Ada apa? Iya, terus juga si Marlin juga katanya sempat bilang kalau ternyata mereka sendiri itu nyegel Kekuatan. kekuatannya. Nah, terus Udah disegel pun masih dibilang iblis terkuat. Nah, kenapa? ada apa? Terus lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Teater mini berulah Iya. lagi. Ayo. Si Hawk itu emang nggak pernah bosan nyari Iya, masalah. Ada emang. masalah terus. Ngeselin. Teater mininya simple. Ya simpel banget, simpel. Tiba-tiba Mile muncul. Goter, berdoa dulu dia. Oh iya, Goter. Berdoa. Tiba-tiba Mile muncul, ada tapi ada kepompong di tubuhnya. Ah ya. Mile muncul ada kepompong hitam, tiba-tiba ini aku bla 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 bla. Tapi nggak ada yang ingat di situ. Iya. Woi, apa kabar? Ya kan? Lau sokap. Nah, itu ada apa di teater mini Iya, itu? teater Lagi-lagi tuh itu kayaknya bakal menjadi sebuah kunci lagi Untuk kelanjutan ceritanya ya. Iya, kunci lagi. Ya, jadi itu teorinya. Teori buat lu sendiri. Iya. Udah sampai situ doang. Udah gitu. Kalau buat teori gue sendiri ya emang mungkin nggak beda jauh sih. Lebih terfokus sama tentang itu sih, lebih ke teater mininya. Oh Ya iya. kan? Karena di sini aku memang kayak bukan aku, kayak udah ceritanya tuh benar-benar lainnya masuk banget ke Iya. Mael ya kan. Tiba-tiba Iya, langsung terjun banget gitu loh. Dari awalnya yang cuma bahas apa tentang battle-nya Escanor sama Zeldris, terus Melodas sama perjalanan Melodas dah pokoknya deh. oh iya. Ya kan, tiba-tiba langsung masuk langsung masuk mail gitu kan ya kan. Mail ya. Iya. Oh, pusing. Ya pusing Main ya di kan. kepalaku ya. Main siapa? Lo kok hilang mukanya ya kan. Langsung ke sana ya kan. Makanya di teater mini pun juga yang keluar tentang Estarossa ya kan. Yang di episode kali ini disebutkan bahwa Estarossa adalah Mael ya kan. Yoi. Jadi kemungkinan besar ya kan untuk lanjutan ceritanya yang berikutnya banget ya, episode berikutnya bakal lanjutin sih soal Mael Iya, itu sih. betul. Entah tentang berikutnya ini setelah dia sadar atau bahkan sebelumnya Mael itu kayak gimana Nah, ternyata di keruk. iya kayak cerita yang sebenarnya, ingatan yang sebenarnya sama rekayasa drama. Biasanya drama itu nggak baik ya Drama. kan? Melodrama. Iya kan. Kalau buat gue sendiri teori seperti itu Iya, sih. dan kita tahu kalian pasti menyimpan teori dalam hati yang mungkin sangat dalam Iya. yang mungkin kalian malu untuk ungkapkan Iya. ya kan. jadi langsung aja, ini kan kita nggak ngomong sendiri, jadi langsung aja bahas teori kita bareng-bareng di komentar. Iya, di komentar. Kalau kalian juga punya rekomendasi atau saran anime atau Jepangan yang pengen kalian kita bahas, silakan taruh di komentar juga. Taruh. Nanti kita kulik. Dan kalau suka dengan channel kita, konten kita yang seperti ini Iya, ya kan, dan jangan lupa video tinggalkan- ini tentunya. jangan lupa tinggalkan Iya, tapi belum di like juga, di subscribe dulu channelnya. Yoi, Buat sambil yang belum nonton subscribe. ya kan, sambil nonton sebelum diperbesar subscribe dulu. Yoi. Wah, ada tombol subscribe, pencet. Iya, kalian ini apa ya, kok kepo ya, pencet aja subscribe. Iya, pencet. Ya, pencet aja, itu bisa dipencet. Pencet aja. Pasti bisa dipencet. Iya. Mungkin nggak bisa ya kan, coba aja, coba dipencet, mungkin nggak bisa Iya. dipencet. Itu menjebak, tidak boleh. Nggak boleh ya. Pencet aja, karena subscribe tidak dimintai Iya, nomor rekening. kalian makan bakso bayar kan ceban. Iya, Subscribe gratis, bro. gratis ya kan, cuma modal pencet ya kan, apalagi Modal pencet loncengnya kuning, pencet Iya, aja. juga itu. Buat notifikasi biar kalian, wah hari ini ada mau upload video. Yoi, karena bunyi lonceng tidak sebising bunyi alarm. Iya. yang kalau kata orang Jawa rentep per 15 menit sekali. Spamming. Spamming Iya, dari iya. jam 6 sampai jam 10. Terus juga jangan lupa kalau kalian apa namanya punya komunitas ya kan, Iya. sebarin ini ke teman-teman Sharing kalian yang suka peranimean atau perjepangan. Iya. Kan tentu. karena kita akan buat komunitas yang sangat oke. Iya, Ya Paling mungkin segitu aja bahasan dari Iya. kita. Tidak banyak, tidak Sedikit. ada tambahan lagi, tidak sedikit. Tidak Memang banyak. bahasanya sedikit. gitu. iya. Ya gitu aja. Gue Aki Omega. Tentunya See you to the next video. video.